Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yakunu mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jala. Satu bait di kitab ini melanjutkan bait sebelumnya. Ini masih tanda ke-8 dari ulamaul akhirah, para alim yang lebih memikirkan kehidupan di akhirat, ulama yang baik. Itu tandanya yang ke-8, yakunu mu'tamidan ala taqlidihi, dia berpegang di dalam taklidnya atau ikutnya li syari'atin, kepada syariat. Jadi yang dia pegangi betul itu adalah syariat. Maksudnya apa? Ya, ai li sahibiha. Maksudnya kepada yang membawa syariat, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pemilik syariat itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala, fi aqwalihi wa af'alihi, di dalam perkataan maupun perbuatannya. Jadi yang lebih dia ikuti, lebih dia pegang, itu lebih dia harapkan itu adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala basiratihil jala, dan kepada basirah. Jadi perkara-perkara yang sudah jelas pegang, artinya amalkan. Yang sudah jelas halal, jelas haram, tidak usah diperhatikan pandangan manusia, seneng apa enggak. Kalau sudah halal jelas, gawe. Kalau wajib dikerjakan, kalau tidak wajib ya bisa dipilih atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk perkara yang masih samar, masih ragu, ya, ada perbedaan pendapat atau dia ragu ini hukumnya apa, dia berpegangnya kepada basirah. Basirah itu apa? Mata hati atau ya, nurani. Kadang kita ragu ini gimana, kata si ini begini, kata si ini begini. Sudah lihat hati. Sebagaimana sabda Rasulullah, ta'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menggelisahkan hati engkau, yang masih ragu, kepada apa yang tidak meragukan. Ini untuk perkara-perkara yang samar. Kalau yang sudah jelas jangan ragu lagi. Apalagi zaman sekarang ya, kadang perkara yang sudah jelas itu diingkari ya. Kadang karena pengingkarannya karena hawa nafsu, cari-carikan dalilnya ya, kayak sekarang ini banyak itu ya, LGBT misalnya, lakian kayak perempuan kayak lakian, itu jelas haram. Hati-hati, kita punya anak-anak kalau begitu ya. Tapi orang banyak mencarikan alasan. Perkara harta ini riba apa enggak, itu juga ya, banyak dicari-cari alasannya, pembenarannya. Padahal kalau kaidah ulama itu ya sebagaimana dalam riwayat ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akadnya hutang piutang, mengambil manfaat dari situ, itu riba. Kalau ngutangi minta lebih bayarnya, itu riba. Jadi sekarang kan banyak begitu. Tetapi ketika akadnya jual beli, ya pernah kita bahas sedikit, jual beli ya jelas ada keuntungan, itu bukan riba ya, modalnya sama, misalnya 1 juta, Pak Johan bikin lemari, kemudian dijual harganya jadi 1,5 juta ya, maka tidak ada riba di situ, jual beli. Tetapi ketika ini saya pinjemin aja sudah susah, pinjemin 1 juta, besok atau 2 bulan ke depan kembali 1,5 juta, itu kan riba, jelas itu, jelas. Tidak usah mikir apa-apa ya, tinggalkan. Bahkan ulama-ulama dulu semacam sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu walaupun hadiah nggak mau beliau. Itu hadiah nggak mau, kecuali hadiah yang biasa. Sebelum punya utang biasa ngasih hadiah. Jadi kalau perkara yang jelas syariat itu yang dipegang.
Dan sekarang ini selain itu nanti ini darurat, semuanya darurat. Darurat. Banyak akad-akad yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian berikutnya ini bicara tentang beberapa sifat ulama-ulama besar, ulama-ulama senior kayak Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini apa sifat-sifatnya diungkap di bait berikutnya. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sitti hisalin kummila. Dan para imam seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang lain, kanu ala sitti hisalin, mereka itu menetapi 6 perkara, 6 hal yang ada pada diri mereka itu. Jadi bukan hanya mestinya kita ini ya, bukan hanya kagum kepada keilmuan mereka, kefakihan mereka, tetapi lihati kondisi mereka ini, bukan hanya ilmu saja, tapi ada 6 hal di sini menurut musannif kitab ini. Mereka menyempurnakan dengan 6 hal itu. Apa itu zuhdin? Boleh dibaca zuhdun. Zuhdun berarti sebagai khobar, kalau zuhdin sebagai badal dari siti hisolin tadi. Pertama sifat zuhud, sudah pernah kita bahas ya. Zuhud itu artinya punya pandangan apa yang ada di sisi Allah itu dia lebih percaya, lebih yakini, lebih pegang daripada apa yang ada pada dirinya. Kalau dulu guru kita beritahu zuhud itu apa? Geting donyo, tidak senang dunia. Sederhananya begitu. Tidak senang dunia itu bukan berarti langsung miskin, tidak. Artinya apa? Lebih senang akhirat. Itu zuhud. Sudah pernah di bagian sebelumnya. Itu zuhud. Kemudian solahin, soleh. Jadi soleh itu ya tadi orang yang dia bertakwa kepada Allah. Ilmunya tidak sekedar ada di mulut atau di kitab, tapi betul-betul dipraktekkan. Kemudian wal ibadah, gemar beribadah. Kemudian ilmihim bi ulumi uqba nafi'atin lil mala, ilmunya terhadap ilmu-ilmu akhirat. Jadi pengetahuan terhadap ilmu akhirat yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi yang disampaikan, yang difikirkan itu memberikan manfaat kepada manusia, tidak bikin kemudian justru mikir yang tidak bingungkan orang. Jadi itu sifat-sifatnya. Wa kadza al-faqahatu fi masalihi dinina. Begitu juga al-faqahah, faham atau ngerti di dalam kemaslahatan agama kita, kemaslahatan agama kita. Wa iradah fit tafaqquhi rabbal ala, dan punya iradah, keinginan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ini secara global begitu. Nah, ini ada beberapa keterangannya panjang ya, cerita bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Beliau misalnya diriwayatkan membagi malam beliau itu dengan 3 bagian ya. Sepertiga ya sulusa lil ilmi, sepertiga adalah untuk ilmu. Jadi walaupun alim, beliau ini tetap perhatian terhadap ilmu, tidak kemudian alim kemudian habis waktunya tidak belajar lagi, tidak. Apalagi kalau kiai, kalau banyak diundang itu kadang lupa belajar, dari sini ke sana muter terus. Kapan lagi belajarnya? Mutolaah ya. Walaupun yang sudah dipelajari lagi. Imam An-Nawawi misalnya membaca kitab Al-Wasit itu sampai 400 kali beliau katanya. Karena bisa jadi mengajarkan itu bolak-balik. Kalau dulu tidak apa-apa, sekarang mestinya tidak apa-apa. Cuma karena kadang sekarang ini kan yang hadir nih ada jamaah kadang keliling, ada online, kadang sekali aja juga cukup sudah bisa orang memutar ulang berkali-kali. Kalau dulu tidak bisa begitu. Dulu ya hadir ngantuk sudah lewat, tidak dapat lagi faedah. Tapi kalau sekarang hadir ngantuk misalnya, ada rekamannya, ada live streamingnya, ada YouTube-nya dan sebagainya.
Jadi sebetulnya dengan zaman sekarang ini lebih mudah untuk ngerti, lebih mudah. Tapi tabiat orang itu semakin susah. Kenapa demikian? Kalau dulu ya hadir mungkin bisa langsung ingat. Para orang-orang dulu itu sering mencatat. Kata Imam Asy-Sya'bi itu, idza syami'ta syai'an, kalau engkau mendengar sesuatu, ay minal ilm, yakni dari ilmu, faktubhu, maka tulis ya. Walau fil haid, meskipun nulisnya di dinding. Jadi ulama-ulama dulu tidak pernah lepas dari pena. Nggak ada rekamannya. Kalau sekarang ada rekamannya. Jadi kadang tidak nulis, nanti lihati lagi. Tapi kenyataannya tidak dilihati lagi. Nah, sehingga kadang ada majelis itu sudah sejak 1980. Sudah berapa tahun itu? Artinya sudah lawas benar ngaji. Tapi tentang darah haid misalnya tidak ngerti. Ya, tidak banyak ngerti tentang bagaimana haid itu. Kalau misalnya ini haidnya putus-putus, sehari haid, hari kedua, ketiga, ternyata bersih, tidak ada haid. Nah ini dihukumi apa? Hari keempat haid lagi. Nah itu ada bagian fikihnya itu ada. Jadi ilmu ini penting dipelajari sehingga orang alim pun tetap belajar. Wa thulutsa lil ibadah, sepertiganya untuk beribadah. Wa thulutsa lin naumi, yang sepertiganya lagi adalah untuk tidur. Jadi kalau malam itu taruhlah 12 jam, beli bagi 3, 4 jam. Perkiraan begitulah, tidak harus persis. Kalau kita ini mungkin tidak sanggup begitu. Belajar 4 jam ini rasa bekukus kepala. Tapi minimal ada tiap malam itu apakah kita pelajari, entah itu pengajian atau apa, dan pelajari apa yang kita ini belum tahu. Meskipun mempelajari yang sudah tahu itu bagus. Yang kemarin kita bahas ciri pelajar yang tidak bagus ya. Penuntut ilmu yang itu adalah lupa mempelajari fardu ain, lebih senang mempelajari fardu kifayah. Padahal sama-sama bagus, tapi kewajiban fardu ain ya mesti didahulukan mestinya. Kalau tidak ngerti, kalau sudah ngerti beres ya nggak apa-apa. Fardu kifayah, hal-hal yang sunnah, ini prioritas begitu. Karena usia kita ini ya tidak ada, kita tahu sampai berakhir kapan, sehingga gunakan sisa umur kita ini belajar apa yang belum kita ketahui. Dari kewajiban kita kepada Allah, kepada keluarga, jiran, masyarakat dan sebagainya. Kemudian tidur, jangan lupa untuk tidur juga. Ini Imam Asy-Syafi'i. Ini yang sulit juga untuk dicontoh itu, kata beliau, ma syabi'tu mundu sita asyrata sanah. Aku belum pernah kenyang ya, sejak 16 tahun. Jadi beliau jaga makan supaya tidak kekenyangan. Kenapa? Li'anna syaba'a yuthqilul badan. Karena kekenyangan itu membuat badan menjadi berat. Wa yuksil qalbah, bikin hati menjadi keras. Wa yuzilul fatonah, menghilangkan kecerdasan. Kalau ngantuk terus kekenyangan kan. Wa yajlibun naum, kekenyangan itu akan membuat orang senangnya tidur. Kalau kenyang biasanya kan gitu. Kenyang itu mandi air hangat ya, nyaman gurih. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang yang kekenyangan itu untuk beribadah. Ya, karena itu kayak Khalifah Umar ini perhatian kepada masyarakat itu sampai urusan begini. Beliau ketemu orang yang gemuk sekali, perutnya buncit, ditapak oleh Umar perutnya. Apa ini? Kata orang, ini karunia Allah wahai Amirul Mukminin. Karunia Allah. Maka Umar beri nasihat itu, jangan begitu. Ini bukan karunia. Ini kalau seperti ini kan sulit untuk, jangankan beribadah, untuk berhinak aja kadang sulit, terlalu gemuk. Ini bukan berarti gemuk itu
tercela ya, enggak, tapi memang efeknya tadi sulit. Tetapi memang ada orang yang memang walaupun makannya sedikit tetap gemuk, ya sudahlah, bersyukur aja. Makan sudah dikurangi tapi gemuk terus, enggak tahu mungkin gennya atau apanya itu. Mungkin minum air aja jadi daging dia. Tapi sebisa mungkin ini dijaga makan itu. Apalagi sudah kita ini orang-orang usia 40 tahun ke atas ini kan enggak ada lagi pertumbuhan. Sehingga kalau makan itu kebanyakan nanti dia jadi lemak, jadi gemuk. Di sini alhamdulillah langsing semua ya. Dan langsing karena barokah. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau ini sifatnya juga ketika berdiskusi ya, itu tidak ingin kemudian orang ini kalah, salah, itu enggak. Ketika diskusi bukan ingin meninggikan diri, meninjak orang lain, tidak begitu. Kata beliau, wadidtu anna nasa yantafa'u bihadzal ilm. Aku ingin orang itu mendapatkan manfaat dengan ilmu ini. Wa manusiba ilayya syai'un minhu, dan tidak disandarkan ilmu itu sedikit pun kepadaku. Beliau itu ingin ngajari orang, ya sudahlah, orang itu dapat manfaat dari ilmunya, karena usah lagi disambat, oh ini ilmunya dari Imam Asy-Syafi'i. Tidak begitu. Ini bentuk keikhlasan, dan ini tidak mudah. Kita ini kadang mengajari sesuatu, pinter orang, kemudian lupa itu kadang hati masih, ini diajari kok lupa dalam artian seolah-olah nggak pernah diajari. Nah itu kadang hati masih kurang ikhlas. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak begitu. Ini kita bisa belajar menata hati supaya seperti itu, supaya orang alim, orang pinter tidak usah disebut-sebut ini sebagai guru, ini hasil dari didikan gurunya. Tidak mesti harus begitu. Ini bagi guru ya. Kemudian kata beliau juga, ma nazartu ahadan qattun fa ahbabtu ayyukhti'ah. Tidaklah aku berdiskusi dengan seseorang, nggak pernah diskusi, kemudian aku ini senang kalau dia salah. Nggak begitu sifat orang alim, nggak begitu. Lihat lawan diskusi salah itu senang. Nah ketahuan salah kita benar, nggak begitu. Sehingga kadang orang kalau nggak senang itu dicari-cari salahnya, salah bacaan, salah penjelasan, akhirnya mau debat. Terbuka supaya kelahuan banyak orang. Senengnya hati orang itu salah. Itu sifat yang perlu diperbaiki. Kalau memang ada kekeliruan, ya perlu diluruskan, ya luruskan saja. Itu bentuk dari amanah ilmu. Memang kalau ada kekeliruan dibenerin. Tapi yang kita maksud di sini ini kondisi hati yang benerin. Seneng nggak dengan itu? Kadang orang yang nggak kita sukai itu, kita senengnya dia susah. Kita nggak seneng itu, ada salah atau ada apa itu. Gembira hati kita. Ini Imam Asy-Syafi'i nggak begitu. Nah, ini bisa dicontoh ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ini hati yang seperti ini. Jadi contoh Imam Asy-Syafi'i itu bukan sekedar nyontoh kagum kepada ilmunya, kagum kepada ini pengikutnya banyak mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan sebagainya, tapi juga contoh 6 kondisi beliau itu ya. Bagaimana kezuhudannya, kesolehannya, dan sikap-sikap yang lainnya.